Apps 91, pria sepuh. Jian Chen bisa pastikan dengan tekniknya, golem es itu sudah sirna. Teknik itu adalah salah satu teknik tinggi yang dimilikinya di kehidupan pertama. Nafas Jian Chen sedikit memburu karena teknik yang sama menguras seperempat dari jumlah seluruh tenaga dalamnya. Jian Chen akui meski tenaga dalamnya sudah berjumlah ratusan tetapi menggunakan elemen cahaya tingkat tinggi masih belum cukup. Di kehidupan pertama Jian Chen sudah mempunyai tenaga dalam berjumlah ribuan, jadi tidak masalah kalau ia menggunakan elemen cahayanya secara terus-menerus. Jian Chen bisa melihat ada lubang persegi di mana golem itu musnah. Andai teknik yang sama digunakan manusia maka tubuhnya sudah hangus menjadi debu. Jian Chen kemudian menyarungkan kembali pedangnya, pandangannya tertuju pada altar di depannya. Setelah nafasnya teratur ia mencoba menghampiri altar tersebut. Ada sesuatu yang unik ketika jarak Jian Chen dan altar sudah dekat, sebuah mutiara berwarna biru dengan ukuran segenggaman tangan melayang di udara sambil bersinar dengan indah. Sesaat Jian Chen menyadari mutiara biru ini sedikit akrab di matanya. Bukankah mutiara ini sama dengan mutiara merah? Mutiara merah yang dimaksud Jian Chen adalah mutiara yang dia hancurkan ketika dirinya hendak mati, yang berbeda dari mutiara di depannya hanya warna saja. Jian Chen secara perlahan mengambil mutiara yang mengapung di atas altar itu menggunakan tangan kosong, matanya melebar setelah memastikan kebenarannya. Tidak mungkin, bagaimana ada mutiara ini di sini? Nafas Jian Chen tertahan, dia pernah mendengar mutiara yang bercahaya ini merupakan benda yang dicari 12 sio pemburu. Jian Chen sibuk dalam pikirannya sampai terlambat menyadari dari lantai es ada serpihan es yang sudah merambat ke kakinya. Es itu tidak berwarna biru seperti es di sekitarnya melainkan berwarna merah muda. Jian Chen buru-buru mengalirkan tenaga dalamnya tetapi tetap saja kakinya tak bisa lepas dari serpihan es tersebut. Gawatnya es yang ada di kakinya terus merambat ke atas. Jian Chen mulai panik karena andai es ini menyelimuti tubuhnya maka ia bisa mati. Jian Chen buru-buru menyelimuti tubuhnya dengan elemen cahaya yang bersuhu panas namun es berwarna merah muda itu tetap saja tidak meleleh sama sekali. Kau tidak akan bisa melelehkan es itu dengan kultivasimu yang masih lemah meskipun dengan elemen cahayamu. Jian Chen kemudian baru menyadari sudah ada pria sepuh di dekatnya. Pria sepuh itu memiliki jenggot panjang di dagunya namun yang paling unik darinya sekarang ia sedang melayang di udara. Nafas Jian Chen tertahan melihatnya, bukan karena aksi terbangnya melainkan tubuh pria sepuh itu terlihat transparan. Kau tidak takut padaku dan mengatakan aku adalah sebuah hantu atau sejenisnya. Pria sepuh itu terkejut. Jika bukan karena pengalamannya Jian Chen juga akan berpendapat demikian. Jian Chen berusaha terlihat tenang sambil tersenyum pada pria sepuh itu. Maaf senior jika aku tidak salah, senior hanyalah esensi roh kesadaran yang ditanam di tempat ini menggunakan teknik khusus. Jian Chen bukan pertama kali melihat hal seperti ini di kehidupan lalu. Pria sepuh itu bisa dibilang sudah mati tetapi sebelum meninggal dia menggunakan teknik tertentu yang membuat kesadarannya ada yang tertinggal di sini. Biasanya teknik ini digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan terhadap keturunannya atau menjaga sebuah tempat seperti istana es ini. Jian Chen bisa merasakan, pria sepuh di depannya memiliki kekuatan yang hebat saat hidup dulu. Pria sepuh itu bertepuk tangan. Kau memang mengetahuinya, syukurlah kalau begitu. Kupikir kau akan menjadi manusia kebanyakan yang takut melihatku, menganggapku sebagai hantu karena bisa melayang dan terlihat tembus pandang. Jian Chen tersenyum tipis, senior, bisakah Anda keluarkan aku dari serpihan es ini? Jian Chen menunjuk es yang menyelimuti kakinya. Jian Chen menyadari es ini adalah teknik dari pria sepuh tersebut. Tidak bisa, jika kau menyadari aku hanyalah roh, itu berarti aku sudah tidak memiliki kekuatan apapun. Jian Chen meneguk ludah.
Jadi senior, bagaimana aku bisa lepas dari teknikmu ini? Sebenarnya ada, tetapi itu terlalu beresiko. Kau lihat permata biru di tanganmu. Jian Chen terdiam sebelum mengangguk. Bagus, kau telan mutiara biru itu. Hah? Senior, apakah Anda berniat membunuhku? Pria sepuh itu tertawa kemudian menjentikan jarinya. Dalam waktu seketika, lantai yang sebelumnya datar bermunculan bongkahan-bongkahan es dari bawah. Sekilas bongkahan es itu tidak biasa. Jian Chen menyipitkan matanya kemudian menyadari di dalam bongkahan es itu ada manusia di dalamnya. Jelas mereka sudah mati karena membeku. Mereka adalah orang yang pernah masuk ke gua ini ratusan tahun yang lalu, sama sepertimu. Mereka juga telah mengalahkan golem es yang menjaga tempat ini, tetapi pria sepuh itu menghela nafas panjang. Mereka malah mati membeku setelah menelan mutiara biru itu, dan andai mereka tidak mau, mereka juga akan mati. Es merah muda itu akan mengerogotinya sampai ke kepala hingga membuat organ mereka membeku dan mati. Wajah Jian Chen memucat, ia memahami situasinya sekarang. Senior, jadi bagaimana agar aku bisa lolos dari serpihan es ini selain menelan mutiara biru? Tidak ada, pria sepuh itu menggeleng. Itu adalah jebakanku yang kubuat sebelum aku meninggal dan aku tak dapat menghentikannya sekarang karena aku sudah mati. Jalan satu-satunya kau bisa hidup adalah menelan mutiara biru itu. Tapi senior, itu sama saja aku bunuh diri. Sebenarnya masih ada peluang kau bisa selamat walau peluang itu hampir 1%. Jika dalam 10 detik kau tidak membeku setelah menelan mutiara biru itu, maka kau bisa lolos dari jebakan ini, dan kalau sebaliknya, kau sudah tahu bukan? Kau akan seperti mereka. Wajah Jian Chen semakin pucat, bagaimanapun dia tidak bisa mati di sini. Jian Chen mencoba kembali menggunakan elemen cahayanya dengan kekuatan penuh, tetapi tetap saja es yang berwarna merah muda itu tak bisa mencair. Percuma saja, dulu juga ada yang kesini dengan kekuatan lebih tinggi darimu, yaitu ranah alam langit. Mereka tak bisa berbuat banyak selain menelan mutiara biru itu yang pada akhirnya tetap mati. Senior, aku tidak bisa mati di sini. Percayalah, aku juga sebenarnya kasihan melihat anak muda sepertimu datang ke sini. Jika aku bisa berbuat sesuatu maka sudah dari tadi aku membantumu keluar. Jian Chen merapatkan giginya, dia bisa merasakan bahwa pria sepuh itu tidak berbohong. Pandangan Jian Chen terarah pada mutiara biru di tangannya dengan perasaan ragu. Anak muda, andai kau bisa menelan mutiara itu maka kau akan mendapatkan kekuatan luar biasa yang tidak pernah ada di penjuru dunia ini. Pria sepuh itu mengatakan rahasia di balik mutiara tersebut. Perkataan pria sepuh itu tidak membuat Jian Chen lebih baik, pasalnya ia sudah melihat lautan mayat membeku di depannya dan ia tak yakin bisa selamat. Jian Chen tidak punya pilihan, dia memejamkan matanya sebelum menelan mutiara biru itu bulat-bulat. Perasaan Jian Chen bercampur aduk ketika mutiara itu masuk ke tubuhnya, sesaat tiba-tiba tubuhnya Eps 92, Yao. Bersamaan dengan dirinya menelan mutiara biru, serpihan es yang membekui kaki Jian Chen terlepas. Jian Chen buru-buru menggunakan kesempatan itu untuk mengubah posisi menjadi bersila. Baru 2 detik Jian Chen menelan mutiara itu, suhu tubuhnya sudah menurun cukup drastis. Jian Chen mengalirkan tenaga dalam yang hebat ke seluruh tubuhnya agar dirinya tidak kedinginan. Jian Chen memejamkan matanya dengan tingkat fokus tertinggi, di tubuhnya ia melihat mutiara biru itu bersinar sangat terang. Cahaya itulah yang membuatnya kedinginan, Jian Chen bisa merasakan suhu tubuhnya menurun cukup tajam. Perlahan dari kulit Jian Chen kini mulai terjadi pembekuan, rambut serta tubuhnya juga sama. Jian Chen tidak pantang menyerah, dia terus menyelimuti tubuhnya dengan tenaga dalam walaupun pembekuan itu tidak terhenti sama sekali. Ah, sayang sekali dia ternyata gagal.
Pria sepuh menggelengkan kepala pelan dengan perasaan iba, ia bisa menyaksikan sedikit demi sedikit tubuh Jian Chen terselimuti es. Tenaga dalam yang dikeluarkan Jian Chen memang memperlambatnya, tetapi andai dia melakukan itu terus-menerus apalagi sampai tenaga dalamnya habis, maka soal waktu es yang menyelimuti tubuhnya membuat ia membeku dan mati. Sinar mutiara di tubuh Jian Chen semakin bercahaya. Jian Chen memutar otaknya cepat karena yakin dirinya tak bisa di posisi terus seperti ini. Semoga saja cara ini berhasil. Membulatkan tekadnya, Jian Chen mencoba menyerap cahaya biru itu untuk masuk ke 8 meridiannya. Lautan cahaya menyerbu menuju meridian Jian Chen satu persatu. Meridian yang seperti wadah tanpa batas itu menerima jutaan cahaya yang segera mengisi meridian Jian Chen dengan kecepatan yang tak wajar. Jika seharusnya Jian Chen harus berkultivasi 1 tahun lebih untuk naik ke alam dewa cahaya selanjutnya, tetapi dengan menyerap cahaya mutiara ini, Jian Chen yakin bisa memangkas waktu kultivasi tersebut. Ini, bagaimana bisa? Tanpa sepengetahuan Jian Chen, pria sepuh yang dari tadi menontonnya begitu terkejut melihat sesuatu di depannya. Secara tiba-tiba pembekuan pada tubuh Jian Chen terhenti dan bahkan es yang ada di kulitnya perlahan menghilang, menguap menjadi asap putih. Dalam hitungan menit tubuh Jian Chen sudah menjadi normal dan suhu tubuhnya kembali seperti semula. Jian Chen terus menyerap cahaya mutiara itu tanpa mengetahui berapa banyak waktu yang ia gunakan, 1 menit, 1 jam, sehari, atau bahkan seminggu. Jian Chen tidak menyadari itu semua. 8 meridiannya satu persatu mulai penuh. Kini 7 meridiannya telah ditingkatkan dan tinggal 1 lagi, namun ketika Jian Chen ingin mencobanya, mutiara itu tiba-tiba menghilang dari tubuhnya. Hah? Apa yang terjadi? Jian Chen terkejut sekaligus bingung ketika mutiaranya raib begitu saja. Dia membuka matanya namun tidak ada yang terjadi di sekelilingnya. Di sisi lain pria sepuh itu akhirnya menyadari Jian Chen sudah terbangun dari tidur panjangnya. Kau akhirnya terbangun juga, kupikir kau akan duduk bersila itu bertahun-tahun sampai mutiara itu menghilang di tubuhmu. Senior, sebenarnya aku terbangun karena mutiara itu sudah hilang dari tubuhku. Jawab Jian Chen cemas, ia berpikir itu adalah hal yang buruk. Apa kau bilang? Mutiaranya hilang. Senior, apa yang terjadi jika mutiaranya sudah hilang? Jian Chen meneguk ludah. Firasatnya memburuk. Pria sepuh itu alih-alih menjawab justru tertawa lantang. Dia memandang Jian Chen dengan tatapan tidak percaya, tetapi dari sorot matanya ia sangat senang. Beratus-ratus tahun aku menunggu untuk melihat siapa yang dipilih sang takdir. Akhirnya setelah sekian lama menanti aku menemukannya. Pria sepuh itu tertawa lepas. Pria sepuh tersebut jelas terlihat gembira. Kebahagiaannya terpancar jelas dari matanya saat memandang Jian Chen. Nak, jangan khawatir, mutiara itu tidak hilang melainkan tetap ada padamu. Mutiara biru itu kini sudah berada di alam dantianmu. Pria sepuh itu tersenyum, menjawab kecemasan Jian Chen. Alam dantian. Alam apa itu senior? Kau tidak mengetahuinya. Jian Chen menggeleng. Pria sepuh itu menghela nafas panjang, tidak menutupi ekspresi kekecewaannya. Melihatmu tidak mengetahui alam dantian, menunjukkan pendekar-pendekar di luar sana semakin menurun kualitasnya setiap generasinya. Dia kini menoleh pada anak muda di depannya dengan perasaan takjub. Iya ya, setidaknya ada anak muda yang dipilih takdir di generasi ini. Kemudian pria sepuh itu menjelaskan alam dantian sementara Jian Chen mendengarkan semuanya dengan seksama. Reaksi Jian Chen sedikit terkejut setelah mengetahuinya. Ia baru tahu soal ini, bahkan di kehidupan pertama Jian Chen tidak pernah mendengar namanya. Dilihat dari elemenmu sepertinya kau bukan berasal dari klan Ye, bukan? Tanya pria sepuh itu setelahnya. Junior berasal dari klan Jian. Namaku Jian Chen. Pria sepuh itu mengelus jenggotnya lalu menghela nafas lagi.
Kupikir yang menerima mutiara tadi berasal dari klanku, tetapi ya, mau bagaimana lagi, takdir memang tak bisa diprediksi. Senior, apakah senior berasal dari klan Ye? Pria sepuh itu mengangguk. Namaku Yao, mungkin jika dibandingkan waktu sekarang aku adalah leluhur dari klan tersebut. Tanpa Jian Chen minta, Yao menceritakan semua kisah hidupnya termasuk kenapa kesadarannya bisa di sini walaupun ia sudah lama meninggal. Yao merupakan patriark klan Ye di zamannya dan merupakan salah satu pendekar terkuat waktu itu. Di akhir kepemimpinannya dia harus melarikan diri dari klannya akibat terjadinya sebuah kudeta. Kudeta memang sering terjadi di setiap klan. Ini biasanya dipicu beberapa hal seperti ketidaksukaan terhadap sang pemimpin, adanya perebutan tahta atau tidak bekusnya pemimpin dalam mengurus klannya. Yao kemudian melarikan diri sekaligus bersembunyi ke gua ini sambil membawa dua barang berharga dari klannya itu. Yang pertama adalah barang mutiara biru yang kau telan itu dan kedua adalah ini. Yao mengeluarkan sebuah pedang dari ruang hampa. Sebuah pedang pusaka kuno. Yao kemudian menyerahkan pedang yang tersarung biru itu pada Jian Chen, membuat anak muda tersebut bingung sekaligus keheranan. Senior, apa yang Anda maksud? Yao tersenyum tipis. Aku serahkan pedang pusaka ini kepadamu. Jian Chen memandang pedang di tangannya. Tapi senior, bukan ini sangat berharga dan alasan Anda di sini juga karena pedang ini. Yao mendengus. Aku menyerahkan pedang itu bukan berarti kau bisa menggunakannya. Coba saja kau tarik pedang kuno itu. Jian Chen menggaruk kepalanya lalu melakukan yang disuruh. Sesaat ia menyadari pedang biru itu tidak bisa lepas dari sarungnya bahkan ketika dia sudah menggunakan tenaga dalam. Yao kemudian menjelaskan bahwa dirinya saja tak dapat menariknya. Pedang tersebut dinamai pedang Dewa Es. Menurut catatan sejarah hanya keturunan klan Ye yang terpilih saja yang bisa mengeluarkan pedang dari sarungnya. Bahkan mereka yang merupakan anggota klan Ye sekalipun tak dapat menggunakannya kecuali satu keturunan yang dimaksud. Aku serahkan pedang itu padamu. Terserah kau mau menyimpannya atau bahkan menghancurkannya asalkan pedang pusaka itu tidak jatuh ke tangan yang salah, Yao mengingatkan. Jian Chen menggaruk kepalanya, sesaat ia sangat senang ketika diberi pedang pusaka secara percuma tetapi menyadari dirinya tak dapat menggunakannya membuat hatinya menjadi sedikit pilu. Elemen Es. Pusaka diketahui mempunyai beberapa tingkatan di dunia persilatan. Pertama ada sebuah pusaka kelas 3 yang paling bawah, di mana kekuatannya lebih kuat dari sekedar senjata biasa. Lalu seterusnya pusaka kelas 2, pusaka kelas 1, pusaka kelas bumi dan terakhir pusaka kelas langit. Setahu Jian Chen pusaka paling kuat yang pernah ia temui di Kekaisaran Naga adalah pusaka kelas langit. Jian Chen tidak pernah menemukan pusaka lebih kuat dari itu atau ke atasnya. Belakangan Jian Chen mengetahui ada pusaka lain yang sama kuatnya dengan pusaka kelas langit yaitu pusaka kuno. Sebenarnya Jian Chen tidak mengetahui dari kedua itu mana yang lebih kuat karena dirinya saja tidak pernah melihat pusaka kelas legenda. Jian Chen menyimpan pedang Dewa Es pada cincin ruangnya. Ia akan memikirkan tindakan apa yang akan dilakukan pada pedang ini nanti. Karena dua barangku sudah aku serahkan padamu maka tidak ada alasan lain aku tetap berada di sini. Yao kemudian teringat sesuatu. Ia mendekatkan jari telunjuknya pada kening Jian Chen. Jian Chen tidak sempat bereaksi karena Yao bertindak secara tiba-tiba. Sesaat ketika jari Yao menyentuhnya, Jian Chen merasakan sakit kepala yang hebat. Jian Chen ingin mengumpat dan menganggap kalau Yao sedang berniat jahat padanya. Kata-kata itu tersangkut di tenggorokan ketika pikiran Jian Chen terasa dimasukkan sesuatu. Ratusan pengetahuan masuk ke dalam pikiran Jian Chen. Ternyata Yao ingin memberikan suatu teknik padanya lewat transfer pikiran. Transfer pikiran adalah teknik di mana pikiran,
pengetahuan, serta pengalaman seseorang bisa dibagikan ke orang lain tanpa harus repot-repot bercerita panjang lebar. Sebenarnya teknik transfer pikiran merupakan sesuatu yang asing di Kekaisaran Naga sekalipun. Alasan Jian Chen tidak terkejut dengan apa yang dilakukan Yao karena dirinya pernah merasakan hal yang sama oleh gurunya dulu. Yao kemudian melepaskan jarinya dari kening Jian Chen setelah merasa semua teknik dan jurusnya telah diwariskan pada anak muda tersebut. "Senior, aku tidak mengerti, kenapa Anda mengirim begitu banyak teknik berelemen es?" Jian Chen bertanya bingung. Jian Chen jelas keheranan, Yao seharusnya sudah mengetahui bahwa dirinya adalah pengguna elemen cahaya bukan es. Di dunia persilatan setiap pendekar hanya memiliki satu elemen, tidak ada dua atau bahkan lebih. Meski seseorang mempelajari teknik berbeda dari elemen di tubuhnya, mereka tetap tak bisa mengeluarkan kekuatan dari teknik tersebut. Jian Chen mengetahui bahwa klan Ye terkenal dengan kemampuan elemen esnya yang terkuat di Provinsi Naga Petir. Tidak ada pengendali es yang sehebat mereka menurut Jian Chen. "Mutiara biru yang kau telan barusan dinamai mutiara elemen, seseorang tak bisa menelannya seperti yang kau lakukan atau mereka akan mati." Yao menunjuk ratusan jasad di lantai yang membeku. "Mutiara elemen hanya bisa ditelan oleh mereka yang dipilih sang takdir dan takdir itu kini adalah kau, Jian Chen." Jian Chen menggaruk pipinya, merasa jawaban Yao tidak sesuai dengan pertanyaannya. Yao tertawa melihat tampang Jian Chen yang kebingungan. "Mutiara elemen yang ada di tubuhmu merupakan mutiara es. Siapa yang berhasil menelannya mereka akan menjadi pendekar berelemen es." "Maksud senior, aku bisa menggunakan dua elemen?" Jian Chen terkejut. Yao mengangguk. "Ya, dan sebab itu aku mengirimkan banyak teknik elemen es kepadamu." Nafas Jian Chen memburu, dia benar-benar kaget mendengar berita ini. Jian Chen belum pernah mendengar kabar seorang pendekar bisa menambah elemen di tubuhnya seperti dirinya. Ingatannya kembali saat dia hendak meninggal di kehidupan pertama. Jian Chen punya mutiara merah saat itu dan ia yakin mutiara merah tersebut adalah mutiara yang sama dengan mutiara ditelannya. Jangan-jangan 12 sio pemburu sudah mengetahui berita ini dan tujuan mereka adalah mengumpulkan mutiara-mutiara yang ada. Ada beberapa pertanyaan di benak Jian Chen. Menurut Yao jelas sekali mutiara elemen ini tak bisa digunakan oleh sembarang orang atau mereka akan mati. Jian Chen menebak ada kegunaan lain dari mutiara elemen yang tidak diketahui. "Ketika kekuatanku cukup aku akan menangani mereka." Saat ini bisa dibilang Jian Chen harus memfokuskan untuk menyelamati klannya terlebih dahulu. Jian Chen kemudian ingin mencoba sesuatu yang baru. Ia memejamkan mata lalu mengalirkan tenaga dalam ke tangan kanannya. Tak lama kemudian, sebuah debu biru dingin terkumpul di telapak tangan Jian Chen lalu memadat dan membentuk sebuah pedang. Jian Chen membuat pedang dari elemen esnya. Ini benar-benar keren. Jian Chen seolah tak percaya apa yang dilihatnya. Tak terpikir dalam mimpinya sekalipun dirinya bisa menggunakan elemen lain. Yao tertawa melihat keantusiasan Jian Chen. "Kau cepat memahami tekniknya anak muda, sepertinya kau memang bukan anak sembarang." Yao tidak melanjutkan ucapannya melainkan dengan gelengan kepala. "Tidak, kau memang bukan manusia biasa, kau adalah orang yang dipilih takdir, aku saja tak bisa melihat kultivasimu." Jian Chen tersenyum canggung, ia masih belum terbiasa dengan sebutan, yang dipilih takdir. Menurut Jian Chen, dirinya tidak lebih dari seorang pendekar biasa. "Senior, terima kasih telah memberikan teknik-teknikmu kepadaku." Jian Chen berdiri dan membungkuk hormat. Teknik yang diberikan Yao bukanlah teknik biasa melainkan teknik es tingkat tinggi. Jian Chen harus berlatih terlebih dahulu, meski sudah menghafal dan memahami di pikirannya, mempraktekannya adalah hal berbeda. "Tidak perlu berterima kasih,
Kuharap kau menggunakan teknik itu untuk kebaikan atau setidaknya tidak untuk melukai orang lain. Tidak perlu khawatir senior, aku akan berusaha menggunakannya untuk menolong orang lain. Yao tersenyum tipis, ia tidak terlalu berharap banyak dengan perkataan Jian Chen. Bisa saja kelak anak muda di depannya menjadi jahat atau sebagainya. Kalau begitu kita berpisah di sini, nak, senang bisa bertemu denganmu. Yao tersenyum hangat pada Jian Chen, perlahan tubuhnya berubah jadi butiran cahaya sampai akhirnya menghilang. Jian Chen menyadari tugas Yao sudah terselesaikan dengan adanya dirinya, dengan begitu Yao bisa tenang setelah amanahnya sudah terpenuhi. Berbarengan dengan hilangnya tubuh Yao, tiba-tiba istana es perlahan bergetar kuat, pilar-pilar yang menyangga atap mulai retak bersamaan dengan dindingnya. Jian Chen langsung bergegas pergi dari gua tersebut ketika melihat istana es akan roboh. Dia juga melanjutkan langkahnya sampai keluar dari hutan sunyi. Tak lama Jian Chen tiba di kediamannya. Tuan muda, akhirnya Anda kembali. Zhou Mei langsung bergegas menghampiri Jian Chen saat tubuh majikannya masuk ke dalam halaman rumah. Wajah Zhou Mei terlihat khawatir. Tuan muda, kupikir ada sesuatu yang terjadi padamu. Jian Chen mengerutkan dahi. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Zhou Mei menggeleng, dia kemudian menjelaskan beberapa bulan ini Miu Lin mencari Jian Chen namun tidak menemukannya. Miu Lin kemudian menitipkan pesan pada Jian Chen saat nanti sudah kembali. Beberapa bulan. Bukankah aku ke hutan hanya 1 hari? Tanya Jian Chen heran. Tuan muda, Anda sudah tidak pulang selama 3 bulan, wajar saja mereka mengkhawatirkanmu. 3 bulan. Nafas Jian Chen tertahan, ia kemudian teringat dengan penyerapan cahaya dari mutiara es sebelumnya yang membuatnya lupa akan waktu. Jian Chen buru-buru membuka surat dari Miu Lin, ia mempunyai firasat yang buruk terutama ketika mengingat klannya. Benar saja, isi surat tersebut mengabarkan kondisi tentang klan Jian. Gawat, aku benar-benar harus kembali. Episode sebelumnya. Eps 92, Yeah. 94, Rapat Besar. Dalam surat tersebut Miu Lin memang tidak mengatakan sesuatu kabar yang buruk namun kondisi klannya jelas sedang tidak baik-baik saja. Aliansi organisasi yang menyerang klan Jian sudah diketahui oleh Miu Lin lewat mata-mata yang ditanam di organisasi tersebut. Jian Chen mengenal semua organisasi-organisasi itu melalui ingatan di kehidupan pertama. Merpati Merah, Kuil Kuno, Bulu Agung serta Raja Tengkorak merupakan organisasi besar di Provinsi Naga Petir. Jian Chen mengenal mereka karena dirinya lah yang menghancurkan organisasi-organisasi itu di masa depan. Tidak heran klan Jian terhapus dalam sejarah, melawan mereka sekaligus jelas sebuah kemustahilan. Jian Chen menghela nafas pelan. Satu yang Jian Chen syukuri, kemampuan keempat organisasi itu pasti belum sekuat yang dilawannya dulu. Jian Chen menghancurkan organisasi itu di usia 27-an, itu berarti 11 tahun lagi dari waktu sekarang. Adanya Niu Qixia, Niu Zhen serta bantuan dari klan Miu membuat Jian Chen sedikit tenang. Belum lagi kini klan Jian juga sudah melakukan persiapan terlebih dahulu. Karena demi keselamatan, Miu Lin berpesan agar Jian Chen tetap di ibu kota dan tak kembali ke klan. Jian Chen jelas tak akan menurutinya. Mungkin bagi yang lain memukul mundur pasukan yang menyerang klan Jian sudah cukup, tetapi bagi Jian Chen yang pernah merasakan kesedihan yang mendalam ditinggal ibu dan ayahnya, tak bisa memaafkan mereka. Jian Chen akan pastikan sebagian dari mereka tidak akan pernah kembali selamanya. Jian Fengsa adalah ayah dari Jian Ye sekaligus ketua klan Jian di generasi sebelumnya. Jian Fengsa menyerahkan kepemimpinannya pada putri pertamanya di usia remaja, sengaja agar Jian Ye bisa belajar di usia yang lebih dini. Selama kepemimpinan putrinya,
klan Jian memiliki berbagai kemajuan dan Jian Fengsa cukup puas mendengar itu. Sudah hampir 5 tahun Jian Ye menjabat di saat usianya masih 17 tahun, tidak ada masalah yang terjadi namun belakangan ini ada musibah serius yang akan dialami klan Jian. Jian Fengsa tak menduga bahwa klannya akan diserang, setelah mengetahuinya, ia langsung mengambil alih kepemimpinan Jian Ye olehnya karena puterinya itu belum siap menerima masalah seserius ini. Dengan kepemimpinan Jian Fengsa, berbagai keputusan bijak telah diambil untuk klannya. Salah satunya adalah rapat besar di istananya sekarang. Rapat itu dihadiri orang-orang penting klan Jian dan para tetuanya, belum lagi ada tamu terhormat yang datang dari 2 klan besar membuat rapat tersebut diyakini sebagai rapat terbesar klan Jian. 2 tamu tersebut yang pertama adalah seorang wanita muda dari klan Niu yaitu Miu Lin, dan kedua adalah ketua dari klan Niu yaitu Niu Zhen. Jian Fengsa masih sulit menerima kenyataan 2 klan besar bisa duduk bersamanya apalagi Niu Zhen. Semua orang tahu bahwa klan Niu adalah klan tertutup, bisa bekerja sama dengannya adalah sebuah keajaiban. Menurut puterinya, kedua klan ini bersedia membantu sebab adanya seseorang. Jian Ye tidak menceritakan orang yang dimaksud itu karena sudah berjanji untuk tidak memberitahukan pada siapapun. Ketua Jian, ini adalah informasi yang kukumpulkan dari asosiasi selama beberapa bulan belakangan ini, berisi tentang data musuh, kekuatan, serta orang-orang di dalamnya. Miu Lin memberikan lembaran kertas pada Jian Fengsa, lalu membagikan kertas lainnya pada yang lain. Nona Lin, ini, bagaimana Anda bisa mengetahui semua ini? Jian Fengsa terkejut setelah membacanya. Informasi yang ditulis Miu Lin terlalu detail menurut Jian Fengsa, bahkan dalam laporan tersebut Miu Lin menyampaikan tentang jumlah musuhnya, strategi musuh, serta apa yang akan mereka rencanakan. Miu Lin tertawa kecil, Ketua Jian, walau klan kami di posisi kelima dalam ranking klan terkuat di provinsi tetapi jika itu dalam bidang ekonomi dan informasi, kamilah yang teratas. Gadis muda tersebut terlihat amat menikmati keterkejutan yang ada di ruangan rapat, ia merasa bangga memamerkan kekuatan klan Miu pada semua orang. Niu Zhen saja yang membacanya juga terkejut, harus Niu Zhen akui klan Miu tak bisa dipandang remeh dalam mengumpulkan informasi. Dengan melihat data-data yang ditulis ini, setidaknya kita bisa mempunyai peluang menang lebih tinggi untuk mengalahkan mereka. Niu Zhen berujar. Tapi Ketua Zhen, bagaimana dengan pemimpin 4 organisasi ini? Mereka jelas mempunyai kekuatan di ranah alam hampa, belum lagi bawahannya ada beberapa yang ada di alam bumi. Salah satu tetua klan Jian membuka suara. Saat ini hanya ada 1 orang di klan Jian yang berada di ranah alam hampa yaitu ketua tertinggi klan Jian, Ketua Mo, balas satu tetua lainnya. Jian Mo yang dimaksud adalah kakek dari Jian Ye, saat ini orang yang dimaksud sedang melakukan pelatihan, dia sudah diberitahu dan akan ikut serta perang tersebut. Sebelum Niu Zhen berbicara, Jian Fengsa menjawab terlebih dahulu. Tentang ini klan Niu sudah sangat membantu kita, ketua klan Niu generasi sebelumnya akan ikut dalam penyerangan ini, Jian Fengsa memberitahu. Ketua, siapa orang yang Anda maksud? Jian Fengsa tersenyum tipis, orang nomor 1 klan Niu sekaligus ketua klan Niu sebelumnya, Niu Qixia. Wajah-wajah para tetua itu seketika terkejut dan menarik nafas dingin, mereka jelas mengetahui Niu Qixia karena merupakan 10 jagoan terkuat di Provinsi Naga Petir. Para tetua klan Jian tidak menyangka akan diberi bantuan oleh orang besar seperti Niu Qixia. Niu Zhen melihat itu sambil tersenyum tipis, jika bukan karena jasa Jian Chen, ayahnya itu mungkin tidak akan mau pernah ke sini. Niu Qixia saat ini sudah ada di klan Jian beberapa hari lalu, Niu Qixia tidak ambil bagian dalam rapat ini karena menurutnya kedatangannya ke sana juga tak akan membantu. Nanti Niu Qixia akan bergerak di hari penyerangan akan tiba. Baik,
Kita pindah ke topik lain. Jian Fengsa membuka peta wilayah klan Jian dan sekitarnya. Setahunya peperangan akan terjadi di luar tembok klan Jian. Kita harus mencari cara agar dengan cepat bisa memukul mundur musuh. Bagaimana caranya agar mereka tidak masuk ke wilayah klan Jian? Lanjut Jian Fengsa. Ketua Jian, kita tidak berniat memukul mundur mereka melainkan harus mengalahkan mereka sekaligus. Bagaimanapun mereka adalah organisasi kriminal, ucap Miulin. Miulin menjelaskan bahwa ini bukan sekedar tentang keselamatan klan Jian saja tetapi untuk menangani organisasi-organisasi jahat. Bahkan pemimpin klan Chu yang merupakan pemimpin provinsi Naga Petir mendukung aksi ini. Menurut klan Chu, organisasi jahat seperti mereka tak bisa dibiarkan terlalu lama atau mereka akan menjadi ancaman di masa depan. Klan Chu juga mengirim pasukannya ke klan Jian bersamaan dengan klan Miu. Penjelasan tersebut cukup membuat ruangan rapat terkejut. Jika pasukan klan Chu ikut terlibat maka keadaan ini bisa dibilang sangat serius. Tentang rencana, aku mempunyai strategi yang bagus untuk melawan aliansi mereka. Miulin tersenyum sebelum menjelaskan rencana dari Miu Fan, ketua klan Miu sekaligus sang ahli strategi. 95. Penyerangan malam. Pengumuman tentang klan Jian yang akan diserang sudah tersebar ke seluruh klan dengan cepat. Jian Fengsa lah yang menyebarkan itu secara langsung pada rakyatnya. Hal tersebut langsung membuat ricuh orang-orang yang berkumpul. Jian Fengsa membutuhkan waktu untuk meredam kericuhan tersebut sekaligus menangkan semuanya bahwa mereka akan baik-baik saja. Meski begitu tetap saja rasa cemas masih ada di hati mereka. Penduduk klan Jian di sisi lain tidak mau pergi dari desa sedangkan tetap tinggal di sini bukanlah keputusan bijak. Jian Fengsa hanya menyuruh penduduknya untuk sementara waktu mengosongkan seluruh desa dan bersembunyi di tempat yang disediakan klan. Tempat tersebut ada di belakang gunung klan Jian. Mereka akan bersembunyi di tempat rahasia tersebut dalam beberapa waktu sampai situasinya kembali aman. Maka esoknya, banyak orang berbondong-bondong membawa barang-barang mereka untuk mengungsi. Sebagian penduduk membawa perhiasan yang berharga, beberapa ada yang menggunakan gerobak sedangkan sebagian kecilnya hanya membawa kantong kulit secukupnya. Suamiku, apakah kita akan baik-baik saja? Bagaimana Cener di sana? Jian Ran tak punya pilihan selain ikut bersama yang lain. Kini keduanya tengah bergerak ke belakang bukit tersebut sementara dirinya tengah menggendong bayi. Jian Wu tersenyum mencoba menenangkan istrinya. Cener akan baik-baik saja, di ibu kota, dia jauh lebih aman daripada di sini. Tapi aku takut pemerintah klan gagal dalam penyerangan ini lalu mereka menemukan kita. Jian Ran memandang bayi yang ada di gendongannya, merasa khawatir, aku takut Ruer dalam bahaya. Berdoalah, semoga saja ketua klan serta para tetua yang lain bisa menangani mereka. Jian Wu mengecup kening istrinya. Walau Jian Wu terlihat tenang kenyataannya dia dipenuhi banyak pikiran terutama keselamatan Jian Ran. Kalau kondisi buruk terjadi, ia akan melindungi istrinya walau itu harus mengorbankan nyawa. Jian Wu dan Jian Ran serta penduduk lainnya akhirnya tiba di tempat persembunyian yang dimaksud. Di belakang gunung tersebut sudah ada gua besar buatan, penduduk klan Jian akan masuk ke dalamnya. Meski di dalam, gua itu tidak terlihat gelap karena sebelumnya sudah diberi penerangan, gua tersebut juga memiliki ukuran yang sangat luas. Untuk memberi kenyamanan, sudah ada makanan yang disediakan untuk para pengungsi beserta tempat tidur. Jian Ya beserta beberapa pengawalnya berdiri di mulut gua untuk menjaga sekitarnya. Dia tidak ikut perang karena ayahnya menugaskan Jian Ya untuk bersama para pengungsi agar penduduk yang lain merasa aman. Malam yang begitu indah, bukan? Langit bahkan memberi izin untuk kita menyerang mereka. Hong Gao berdiri di dahan pohon tertinggi sambil menatap tembok klan Jian dari kejauhan. Ketua, kenapa Anda menyetujui kesepakatan tiga ketua itu?
seharusnya kitalah yang mendapatkan saham emas terbanyak. Kitalah yang menemukannya jauh sebelum klan Jian menemukan tambang emas itu. Tangan besi tidak menjawab basa-basi ketua organisasinya melainkan mempertanyakan keputusan Hong Gao di pertemuan sebelumnya. Kau masih membahas hal tersebut? Tanya Hong Gao mengerutkan dahi. Maaf ketua, aku hanya masih tidak terima, seharusnya mereka bersyukur mendapatkan 20% saja bukan minta lebih. Aku mengerti kekesalanmu tetapi tujuanku bukan tambang emas saja. Aku ingin organisasi kita memimpin organisasi jahat lainnya dalam menguasai provinsi ini. Hong Gao hanya ingin organisasinya mendapatkan reputasi besar setelah penyerangan ini, dengan begitu organisasi Merpati Merah akan disegani dan ditakuti. Impiannya adalah membawa organisasi Merpati Merah menjadi penguasa di Provinsi Naga Petir. Tangan besi ingin mengatakan sesuatu lagi saat tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri keduanya. Tetua, mohon maaf mengganggu percakapan kalian. Aku hanya ingin menyampaikan pasukan aliansi kita sudah tiba. Ucap orang itu melaporkan keadaannya. Cepat sekali. Hong Gao mengelus janggutnya sebelum mengangguk, dia dan tangan besi sebelumnya memang terlebih dahulu ke sini. Baik, aku akan ke sana. Sang pelapor langsung pergi setelah laporannya selesai. Hong Gao ikut setelahnya menyisakan tangan besi yang masih berdiri di sana. Tangan besi menghela nafas lalu melihat tembok tinggi klan Jian. Dari setiap tindakan organisasi Merpati Merah belakangan ini bisa dibilang menyerang klan Jian merupakan aksi ternekat yang dilakukan organisasinya. Tangan besi khawatir rencana ini berujung sesuatu yang buruk. Pria berusia 40 tahunan itu punya firasat tidak enak setiap kali memikirkan penyerangan ini. Sekitar 8.000 pasukan yang ada di pihak aliansinya. Dengan jumlah tersebut sudah cukup untuk menghapus bersih klan Jian tanpa sisa sedikit pun. Belum lagi ada 4 tetua di alam hampa serta belasan di antaranya di alam bumi seperti dirinya. Tangan besi yakin klan Jian tidak mempunyai peluang untuk melawan jumlah mereka yang ribuan tetapi tetap saja anehnya hatinya dipenuhi gundah gulana. Jadi pemerintah klan Jian sudah mengetahui penyerangan kita. Gumam Gubu melihat pasukan klan Jian sudah bersiaga di depan tembok, berbaris untuk menyambut mereka. Mengetahui ataupun tidak mereka tak bisa berbuat banyak, klan Jian tak akan sanggup melawan 4 organisasi sekaligus. Bahkan klan besar saja akan kewalahan menghadapi kita. Yue Xia mendengus, gadis itu tidak terlalu suka dengan klan-klan kecil atau menengah seperti klan Jian. Bagi Yue Xia penyerangan ini tidak akan seru dan akan membuang waktunya. Nona Xia, sebaiknya kita tidak meremehkan mereka. Dengan mengetahui penyerangan ini boleh jadi mereka sudah melakukan banyak persiapan atau jebakan. Hong Gao mengingatkan. Benar kata saudara Gao, aku sebenarnya lebih terkejut saat mereka mengetahui penyerangan ini. Aku yakin ada mata-mata di organisasi kita. Dongsu mengamati lawan-lawannya sebelum matanya tertuju pada seseorang yang memiliki aura kuat. Biar aku maju terlebih dahulu, kalian bertiga lebih baik melihat situasi peperangan ini. Dongsu sebelumnya melihat pemimpin klan Jian yang berada di alam hampa sama sepertinya, Dongsu merasa tertantang dan ingin berduel dengannya terlebih dahulu. Kini 4 ketua organisasi itu berdiri paling depan sedangkan di belakangnya ada 8.000 pasukannya yang siap maju jika diberi aba-aba. Hong Gao memberi isyarat pada tangan besi, salah satu tetua organisasinya yang paling dipercaya agar menggunakan rencana cadangan jika ada sesuatu di luar perhitungan. Tangan besi langsung mengerti isyarat itu dan mengangguk. Hong Gao kemudian memerintahkan salah satu pasukannya memberi aba-aba pada yang lain. Sebuah tabung kembang api diluncurkan ke atas langit, membuat langit malam terang benderang beberapa saat. Bersamaan dengan kembang api menyala, pasukan aliansi langsung bergerak menyerbu ke perbatasan klan Jian.
Dongsu memimpin paling depan di antara 8.000 pasukannya sementara Hong Gao, Yue Xia, serta Gubu tetap berdiam diri untuk mengawasi situasi. Ketiganya akan maju jika sudah pada waktunya. Di sisi yang sama, Jian Fengsa menahan nafas melihat pasukan musuhnya bergerak maju bagai bak air bendungan yang jebol. Walau sudah mengetahui jumlah musuhnya, tetap saja melihatnya secara langsung terasa berbeda. Tenang saja, Fengsa, kita ikuti strategi yang dibuat. Seorang pria sepuh menepuk pundak Jian Fengsa sambil tersenyum lembut. Dia adalah Jian Mo, kakek dari Jian Ya. Ayah, aku, Jian Fengsa tidak bisa menutupi kecemasannya. Jika dilihat, pasukan yang berbaris bersamanya sekitar 5.000-an berbeda dengan pasukan musuhnya yang lebih banyak. Jian Mo memahami kecemasan anaknya, dia juga sama tidak menduganya klannya akan diserang mengerikan seperti ini. Kembang api diluncurkan di pihak pasukan klan Jian, memberitahu pasukan-pasukannya untuk bergerak maju. Prajurit klan Jian berseru lantang, meski jumlah musuhnya lebih banyak mereka tidak takut sama sekali, justru kobaran semangat terpancar dari sorot mata mereka. Pasukan klan Jian lebih baik mati membela tanah kelahirannya daripada pergi dari klan Jian, sedangkan semangat lainnya karena pasukan musuh sudah dalam skenario rencana pihaknya. Jian Fengsa menarik pedangnya dan memimpin pasukannya maju sedangkan Jian Mo tertuju pada Dongsu. Dalam sekilas saja dia menyadari kalau lawannya adalah pria itu. Episode sebelumnya, Eps 94, Rapat Besar. Episode berikutnya, Eps 96, Sisi Dua Kubu.